Karena itu kerajaan-kerajaan yang dikenal lebih dulu ya kerajaannya dibangun oleh orang suku-suku Sakya. Dikenalnya peradaban suku Sakya. Dan suku Sakya ini satu suku dengan Siddhartha Gautama. Namanya Sakya Muni, pertapa dari suku Sakya. Dan kebetulan pertapa suku Sakya yang namanya Siddhartha Gautama ini anak raja. Jadi tidak aneh kalau kemudian mereka kedatangannya di tempat yang baru yang selanjutnya dikenal Nusantara ini ya cara berpikirnya ya sama dengan Siddhartha. Kebiasaan hidupnya cara sama dengan cara Siddhartha. Bahkan kalau berbicara keagamaan, seni, sastra, budaya sama dengan yang dibangun oleh Siddhartha. Dan itu oleh umum dikenal sebagai agama Buddha atau Buddhis. Diterima atau ditolak, ya pranama Nusantara dibangun dipengaruhi oleh orang-orang ini, Mas. Merdeka. Saya Arto Biantoro dan kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Di tengah proses keberagaman kita yang begitu kaya, kita lupa bahwa kita sebenarnya memiliki kebijaksanaan yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan ini menarik sekali karena di hari Waisak ini kami ingin menggali lebih dalam tentang ajaran agama Buddha, tentang Dharma dan welas asih, dan bagaimana makna tersebut bukan hanya menjadi bagian dari sejarah tapi sudah menjadi identitas bangsa ini. Saya senang sekali ditemani oleh Bante Dhammasubho Mahathera bersama kita. Selamat datang Bante. Terima kasih. Senang sekali. Kita ketemu sudah beberapa kali ya Mas? Iya, Ketemu, harus berkali-kali. Harus berkali-kali. Iya. Bante, ini di hari Waisak ini ya kita mau menggali lebih dalam tentang ajaran Buddha. Kita kembali dalam perjalanan Buddha masuk ke Nusantara tentu saja. Ada versi abad kedua, keempat antara abad tersebut. Tapi juga yang menarik tentang bagaimana agama Buddha masuk, apa yang Bante pahami, ketahui tentang kondisi pada masa itu seperti apa dan mengapa kemudian kita bisa menyebut diterima dengan mudah atau dengan baik. Apakah ada versi lain Bante? Berbicara sejarah itu tidak mudah. Ya. Sering dikatakan sejarah itu dibuat oleh kaum pemenang untuk membuat legitimasi, legisi, pengakuan, popularitas, dan seterusnya. Dan itu didanai dengan besar-besaran. Sejarah itu sering menimbulkan kontroversi. Peradaban-peradaban di dunia ini yang bertahan lama, diakui atau tidak, diterima atau ditolak, kita pelajari, kita perhatikan, kita kaji, kita telusuri. Pasti mereka menjaga sejarahnya sendiri dengan baik. Menjaga seni, sastra, budayanya sendiri dengan baik. Kalau sudah tercabut dari akar sejarahnya, meninggalkan seni, sastra, budaya sendiri, peradaban tidak lama itu tinggal nama. Nah karena itu kaum penjajah, pihak ketiga, kalau dia mau menguasai, mau ekspansi dan invasi, apa yang dirusak pertama adalah sejarah. Yang kedua, seni, sastra, budayanya. Maka suatu peradaban itu kan menjadi pertanda perjalanan adanya manusia. Jadi waktu, zaman, masa. Lalu jadilah sebuah peradaban. Nah dari waktu, zaman, masa itu ditandai dengan karya-karyanya. Kalau saja kita jujuk di istilah Nusantara, ya, maka Nusantara dalam pikiran saya itu ada masa-masanya, ada fasenya, ada periodik-periodiknya. Kalau boleh saya berangan-angan, mungkin ada zaman namanya pra-Nusantara, lalu Nusantara, Nusantara kuno, Nusantara baru, dan mungkin sekarang ini kita akan dibawa ke Nusantara modern. Nah kalau kita berbicara pra-Nusantara dalam pandangan saya, dan itu saya menemukan beberapa literasinya, Nusantara kita ini dibangun, dimulai dari 200 tahun sebelum Masehi. Oleh siapa? Oleh orang-orang suku Sakya, suku Dravida. Nah suku Sakya ini bangsa Arya, suku Dravida itu bangsa Anesah. Suku Arya badannya lebih tinggi, kulitnya lebih terang.
Kemudian dia sudah mengenal yang namanya seni, sastra, budaya, birokrasi, spiritualitas. Sedangkan orang-orang Drawida ini badannya lebih pendek, lebih kecil maksud saya, kulitnya lebih gelap. Kemudian kegemarannya apa? Bertani, berkebun. Dan mereka migran dari mana? Itu migran dari India pada zaman Raja Asoka dari kerajaan Kalingga. Nah makanya di tempatnya yang baru ini ketika mereka membangun komunitas baru dengan peranatan baru, orang-orang suku Sakya inilah yang lebih dulu membentuk komunitas yang sudah teratur, terstruktur dan terukur. Karena itu kerajaan-kerajaan yang dikenal lebih dulu ya kerajaannya dibangun oleh orang suku-suku Sakya. Dikenalnya peradaban suku Sakya. Dan suku Sakya ini satu suku dengan Siddhartha Gautama. Namanya Sakya Muni, pertapa dari suku Sakya. Dan kebetulan pertapa suku Sakya yang namanya Siddhartha Gautama ini anak raja. Dulu di kerajaan Kapilawastu namanya Pangeran Siddhartha Gautama. Begitu dia bertapa menjadi pertapa Siddhartha Gautama. Begitu dia lulus mencapai apa yang dicari, namanya pencerahan, enlightenment, kebudaan, namanya menjadi Siddhartha Buddha Gautama. Dan orang-orang suku Sakya inilah dalam pengembaraannya yang membawa itu. Jadi tidak aneh kalau kemudian mereka kedatangannya di tempat yang baru yang selanjutnya dikenal Nusantara ini ya cara berpikirnya ya sama dengan Siddhartha. Kebiasaan hidupnya cara sama dengan cara Siddhartha. Bahkan kalau berbicara keagamaan, seni, sastra, budaya sama dengan yang dibangun oleh Siddhartha. Dan itu oleh umum dikenal sebagai agama Buddha atau Buddhis. Mau atau tidak mau, diterima atau tidak, diterima atau ditolak, ya pranama Nusantara dibangun, dipengaruhi oleh orang-orang ini, Mas. Artinya sebelum ada suku-suku ini katakanlah 200 tahun. Sementara kalau kita melihat agama Buddha mungkin 500 tahun sebelum Masehi, Masehi, ya. 528. Ya. Apakah di Nusantara juga kita bisa menyebut sebelum atau pra-Nusantara itu sebelum ada suku-suku kita bisa menyebutnya itu agama-agama animisme dan dinamisme, dan kemudian suku-suku masuk membawa semangat Buddha dan kemudian menjadi satu sebagai sebuah agama dalam tanda petik baru, meskipun kita mungkin tidak menyebutnya agama pada saat itu ya Bante ya. Ya, kalau dalam pikiran saya pada zaman lama sebelumnya itu di sini nampaknya sudah ada penghuni. Ya. Kalau tidak salah ini Mas, yang orang-orang lama menyebutnya suku Kalang. Mungkin budayanya ya begitu. Bayangkan kalau kita hidup di belantara. Seperti sekarang ini Bante Siri itu masuk ke Yamatitam. Itu pedalaman Pulau Seram. Dari Ambon nyebrang laut sampai ke Pulau Seram. Kemudian ketemu kota, naik mobil sampai ke desa yang paling pinggir. Dari desa yang paling pinggir naik ke gunung itu tidak jauh mah. Cuma 12 jam jalan kaki. Bayangkan kayak apa manusia zaman itu. Itulah suku Kalang yang ketemu dengan orang suku-suku Sakya ini pada zaman itu. Nah kemudian kalau istilah animisme, dinamisme ini menurut saya lagi ini. Itu kan framing-framing yang dibangun, yang dibuat oleh kaum misionaris baru untuk mendowngrade orang-orang setempat ini. Dia lupa dan tidak mengangkat kalau sebelum mereka datang yang abad-abad akhir itu dia sudah berkarya sungguh luar biasa, mengagumkan dan mengguncang dunia. Orang barat masih tidur, orang timur sudah membuat Borobudur. Nah, tapi dengan kuatnya promosi, propaganda, diplomasi yang diulang-ulang. Karena ada teori pikiran. Pikiran itu akan merekam data secara permanen. Kalau sudah punya 20 kali rekaman, menemukan data, direkam, itu akan menjadi permanen.
Ya. Lah kalau ulang lebih dari 20 kali, ya orang akhirnya ikut amin. Artinya apa? Benar-benar orang Nusantara dulu primitif, bangsa tertinggal, nyembah api, nyembah air. Lalu yang dituduh siapa? Ya wong Buddha, gitu kan? Makanya dulu Mas, sebelum ada forum seperti sekarang, yang paling jadi guyonan itu kan umat Buddha. Dianggap umat Buddha itu penyembah berhala, penyembah api, kan begitu. Padahal kalau kita mau jujur, penyembah api yang sesungguhnya itu adalah perokok-perokok berat. Itu kalau kita mau jujur ya. Oke. Gitu. Nanti Ya. kita maju ke abad 14, kitab Sutasoma. Di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau kita mengacu kemudian sebagai semboyan bangsa ini sampai hari ini, artinya memang nilai-nilai Dharma itu sudah ada, sudah digariskan, sudah diwacanakan, sudah dilakukan sejak abad itu. Ya. Kalau sampai di situ Mas, ini perjalanannya juga dirunut. Yaitu kedatangan orang suku Sakya yang 200 tahun sebelum Masehi. Ya. Mungkin awal-awal pertama kan ya belum segempita di awal-awal selanjutnya. Biasanya propaganda itu di-share, dipublikasikan mesti masa kejayaannya. Sehingga yang dilihat kan kebesarannya bukan kecilnya. Banyak orang melihat hanya hasilnya, tidak biasa melihat hasalnya. Sehingga kita sering cemburu dengan orang yang sukses. Nah, jadi kalau sampai pada penulis Sutasoma itu sudah periode ke periode abad ke-14. Nah, itu kalau diriwayatkan begini. Sutasoma ini ditulis pada zaman Kediri. Sedangkan Kediri ini kan peradaban baru setelah Jawa Tengah. Jawa Tengah ini merupakan peradaban yang silih berganti antara Jawa Tengah, Mataram kuno, lalu Jawa Barat, Tarumanegara kuno, kemudian yang di Sumatera, Sriwijaya kuno. 3 peradaban ini yang dibangun oleh orang-orang suku Sakya tadi, Mas. Hanya bedanya kalau Sriwijaya itu lebih populer, tapi tidak punya bangunan monumental. Karena masyarakatnya pedagang. Saya pernah ke Maluku. Provinsi Maluku dulu sebelum ada Provinsi Ambon dan Maluku Utara. Satu Provinsi Maluku. Itu pulau besarnya saja Mas. 1027 pulau. Satu provinsi. Ya tuh? Nah sekarang Jawa Timur pulaunya berapa? Ada Madura, ada mana lagi, dan seterusnya. Ya. Nah jadi antara pulau-pulau ini lalu disebutlah namanya Nusantara. Jadi antara pulau-pulau, Nusa kan pulau. Nah kemudian berkembang yang di Jawa Tengah ini. Karena di Jawa Tengah ini yang berkembang budayanya budaya agraris, bukan maritim perdagangan, maka orang agraris itu tidak biasa ngelencer. Tapi mempunyai proyek nasional tingkat kerajaan yang berkesinambungan untuk menjaga perjalanan peradaban ini supaya tetap dengan satu nafas. Bangunlah bangunan monumental. Jadilah Borobudur. Maka Jawa Tengah itu punya monumental tapi tidak punya wilayah. Sriwijaya punya wilayah tapi tidak punya monumental. Nah masalahnya di Jawa Tengah pernah ada bencana alam yang serius. Gunung Merapi meletus dan memakan korban yang serius. Akhirnya orang-orang yang kena korban inilah kena dampak ini kemudian eksodus. Dusun, ketemulah yang namanya Jawa Timur itu. Dan polanya sama, nanti boleh baca buku saya. Namanya Menapak Jejak Keliling Alam Raya Indonesia, Pasang Surut Peradaban Nusantara, Sabdo Palon Noyo Ginggong Nagih Janji. Nanti saya harus baca tuh. Iya.
Dan itu saya ngumpulkan dari perjalanan, bukan dari sekadar kita mencari literasi. Ya. Artinya Bante mau mengatakan bahwa apapun yang ditulis setelah abad ke-14 ataupun abad-abad berikutnya itu adalah sebuah endapan dari sebuah perjalanan karakter yang memang sudah dibangun ratusan tahun bahkan Ya, ratusan abad sebelumnya. ya, Yang kemudian mungkin katakanlah baru mulai tercatat gitu ya. ya, Tapi semangat, spirit ya. itu Nah, sudah terbentuk gitu ya. nah, tadi kembali ke Sotasoma tadi. Begitu orang Jawa Tengah yang eksotik ke Jawa Timur kan akhirnya membangun peradaban baru. Ya. Yang kalau cerita singkatnya ya kerajaan Kediri. Tapi Kediri sebenarnya moto. Kerajaan aslinya itu Ndoho. Nah, Kediri itu moto. Karena moto ini yang sering dipublikasikan, masyarakat tahunya Kediri, 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 sampai dikenalnya Kerajaan Kediri. Nah, karena Kerajaan Kediri ini sangat makmur, jadi belum ada kompetisi peradaban baru di tempat kawasan timur ini, maka peradaban yang makmur ini Mas, apa yang berkembang? Seni, sastra, budaya, spiritual, dan moralitas. Jadi seni, sastra, budaya, moral, spiritual itu tumbuh berkembang di tengah masyarakat, tengah peradaban, tengah manusia, tengah agama-agama yang tidak hanya sibuk urusan mulut, urusan perut. Jadi kalau manusia itu masih sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, apalagi bawahnya perut dhuwure lutut. Jangan mimpi saja jangan. Yang namanya seni, sastra, budaya, moralitas, spiritualitas itu punya tempat. Nah, karena Kediri ini terlalu makmur, maka orang sempat berpikir sampai rajanya saja menjadi ahli spiritual yang meramalkan peradaban, namanya Joyoboyo. Nah, kemudian punya tim think tank, Mas. Think tanknya itu pesanan dari raja ke raja, coba kita membuat pedoman, panduan, pendampingan masyarakat. Dalam rangka kita membangun peradaban yang makmur. Lalu apa raja? Nah, karena masyarakat kita ini kan terdiri dari 3 lapisan toh Mas. Masyarakat jelata, masyarakat menengah, kaum birokrat, kemudian ada masyarakat kaum spiritual. Nah, karena itu cobalah kita membuat panduan ini. Lalu tim ini yang selama ini dikenal namanya Empu Prapanca. Empu Prapanca ini sebenarnya bukan satu orang, tapi ini teamwork. Tim penulis, think tanknya Kediri. Lalu menulis buku Sotasoma. Buku Sotasoma ini sebenarnya dipetik dari relief Candi Borobudur. Itu ada Mas. Dan kalau di cerita Buddhis ini bagian dari cerita Jataka namanya Pangeran Sotasoma. Gunanya apa? Isinya apa? Pendidikan kaum menengah. Jadi kan bujang, jadi ada bujang dugang, Semantri, Semu Bupati, Sasmito Nalindro. Bahasanya begitu. Ngerti enggak ngerti silahkan. Gitu aja. Oke. Nah, jadi saya sedikit lagi. Sotasoma ini buku menengah. Karena buku bawahnya namanya Kunjara Karna. Kunjara Karna ini pendidikan masyarakat luas, masyarakat dasar. Hati-hati menggunakan telinga. Maka judulnya Kunjara Karna. Dari telinga bisa masuk penjara loh kamu. Karena kan telinga. Kunjara ya penjara. Dikunjoro, di penjara. Banyak orang masuk penjara itu karena tidak tepat menggunakan telinga. Lah, lalu buku menengah namanya Sotasoma. Di Sotasoma ini siapa menulis? Empu Prapanca. Dan ternyata Prapanca ini bukan satu orang. Ini nama tim. 5 orang penulis. Empu Semeru, Empu Geni, Empu Daja, Empu Barada, yang kelima. 5 orang inilah menjadi Empu Prapanca. Dan nulis buku jenenge Sotasoma. Orang ini nulis buku lagi Mas tingkat atas. Itu tingkat birokrasi. Namanya buku Desa Warnanya. Nah, Desa Warnanya ini mempunyai cita-cita, mempunyai goal, mempunyai tujuan utama. Kalau ini diikuti, nanti kita akan mencapai satu keadaan, cita-cita kita itu membangun peradaban yang negara kerta gama. Negara kerta itu makmur, gama itu aturan. Hanya belakang saja oleh misi baris dijadikan agama.
Karena orang Barat nulis kan dikasih A loh, satuan itu loh, Ya. ebuk. Nah, sebetulnya sudah dikenal namanya Gama. Terbukti dalam buku Negara Kertagama ini judul bukunya Desa Warnanya. Maka kalau birokrat-birokrat pejabat sekarang ini mau baca itu, ongkos politik itu enggak semahal sekarang ini Mas. Gampang sekali, enggak pernah ya. Ayo, tak tunjukin. Gitu. Ya. Artinya Bante, ini tim yang bukan hanya bicara tentang konteks spiritualitas, nilai-nilai moral pada masa itu, tapi juga ini semacam tim antropolog, tim sosiolog yang bisa membaca perjalanan Iya. zaman sehingga nilai-nilai itu sampai hari ini Iya, itu masih tetap iya. berjalan dan dijalankan. Kata-kata seperti misalnya katakanlah sila, bahagia, Iya. siksa yang kemudian ada dalam kehidupan kita ya, bakti. Ini kan terus ada di dalam setiap kelahiran, setiap peradaban baru yang ada. Apakah Bante bisa bilang bahwa itu didesain oleh kaum 200 tahun yang lalu, 200 tahun sebelum masa itu didesain oleh mereka, atau memang ada satu DNA bangsa kita yang memang karakternya datang dari nilai-nilai itu? Mana yang versi Bante yang paling Iya. tepat? Sekarang kayak kata sila, bahagia, negara, itu kan bahasa yang dipakai India kuno zaman Siddhartha Gautama. Bukan 200, 500 tahun sebelum Masehi. Jadi Siddhartha lahir di tengah peradaban, bapaknya raja. Lah berarti kan sudah menjadi satu peradaban yang bangsa yang berperadaban, berperanatan, namanya raja kok. Jadi kata sila itu ada, kata bahagia itu bahasa Pali. Negara itu bahasa Pali. Ya. Malahan bahasa Barat. Kata negara enggak ditemukan. Bahasa Timur Tengah juga enggak ada. Ini yang ngomong Bung Karno loh. Bung Karno di dalam salah satu pidatonya, saya mencari-cari kamus bahasa Timur Tengah. Satu kata negara tidak ditemukan. Adanya itu bahasa Pali dari India. Nah, jadi kata itu yang sudah ada dan Siddhartha membangun peradaban, membangun ajaran, membentuk watak jiwa kepribadian namanya karakter itu di atas 3 pilar. Kalau bahasa sini itu dana, sila, samadhi. Ini memang itulah dasarnya berpikir Buddhis. Nah, sejak kayak begitu apa dana, sila, samadhi kan cuma itu. Makanya urusan dana yang terkenal kan seci, Pak. Ono bencana alam yang datang duluan kan seci. Kesana apa? Nggawa dana toh. Sudah jadi tarikan nafasnya, ya itulah. Batuk ya dana, ya begitu batuknya. Tapi kalau dasarnya minta-minta apapun yang didesain, ya tetap aja minta-minta. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak, tidak cukup. Nah, sampailah ke Sotasoma tadi. Jadi Sotasoma dibangun oleh Kediri itu kan memang pendidikan menengah. Lah kenapa di situ ada satu kata yang dirawat sampai sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena peradaban zaman itu kan tadi Kak, Mas, berawal dari orang suku Sakya dan suku Dravida ini sebenarnya kan dua komunitas yang tidak sama. Warna kulitnya tidak sama. Lalu kalau peranatan peradabannya, kalau Sriwijaya itu pedagang. Tapi kalau Mataram kuno itu petani. Nah sekarang kita bangun di tempat baru. Mari kita belajar dari para nenek moyang. Nah itulah yang membuat menjadi formula baru di Jawa Timur gayanya. Lalu agamanya juga begitu. Kalau tadi ada kaum Buddha, suku Sakya. Lalu satu lagi kaum Dravida yang dengan tradisinya kalau orang Barat menyebut Hindu sekarang ini. Karena ini orang-orang yang datang dari lembah sungai Hindus. Ya. Lah akhirnya ya sudah ini dijadiin satu bersama-sama. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada Siwa Buddha. Jadi ada siwanya, atau Buddha Siwa. ada atau Buddha Siwa. Itu mulanya dari situ. Makanya orang Jawa Timur beda dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat. Beda. Jawa Timur itu karena semangat yang baru tadi dengan berbagai formula baru, maka dikenal oleh penulis-penulis Barat. Orang Jawa Timur gila semangat. Bante, artinya apakah kemudian nilai-nilai itu, hari ini kan kita bicara banyak peradaban-peradaban baru ya.
Tapi mengapa menurut Bante itu nggak bisa hilang? Apakah relevansinya tetap sama? Apakah dasarnya dari relevansi? Tadi kalau tadi kita bicara apakah by design atau bukan by design, Ya, tapi kemudian peradaban baru 200 tahun dari sekarang, 500 tahun dari sekarang. Bante berpikir apakah kata-kata itu, nilai-nilai itu iya, saya kira tetap akan ada iya. sepanjang masa? Itu kan biasa organik anorganik tuh, Mas. Ya, Kalau yang nama organik itu kan yang namanya jambu merah nanti kalau ditanam baru secara organik juga warnanya merah dan rasanya masih sama dengan induknya. Meskipun sudah di-stek, diolah petani, direkayasa genetika dan seterusnya. Tapi kan organiknya ini, organik kan masih mengikuti terus. Jadi memang dasarnya kita ini bayangkan Mas, kalau itu dibentuk selama 17 abad itu berapa generasi? Meskipun ada upaya mau mengganti, mau brainwash misalnya, atau direvolusi atau di apa jenis restorasi atau apalah namanya. Tapi ternyata orang-orang penulis-penulis barat yang antropologi, yang dan logi-logi semuanya itu sebetulnya nilai kejawaan itu kan belum belum benar-benar tercabut. Meskipun tidak kelihatan utuh bagaimana secara wadak antologi, wadak dan rohani, tapi kan aromanya, esennya itu, biangnya itu masih ada. Sehingga kalau kita ngomong welas asih itu, ya meskipun orang ngerti welas asih ya apa, tapi kan ya grengnya itu ada toh. Gitu loh Mas. ya. Gitu. Bayangkan 17 abad, kan 1700 tahun. Kalau dihitung alih generasi itu berapa generasi? Ya. Kompleks tapi bisa beradaptasi dan berkompromi, kira-kira gitu ya? Ya, nah ini kan kalau kita cerita yang sisi yang lain lagi. 17 abad dari 200 tahun sebelum Masehi dinyatakan era itu Ya. berhenti, Peran itu kan Nusantara. abad 15. Ya, Begitu abad 15 yang serba lama ini kan dianggap berhenti. ya, Ada yang mengatakan berhenti, hilang, diganti dan seterusnya. ya, Dan itu sampai 500 tahun baru tumbuh kembali. ya. Tapi ternyata yang meskipun tertimbun zaman dilupakan oleh banyak orang selama 500 tahun. Begitu dia bertunas lagi, api itu berkelip, berpijar dan kembali memancar, bersinar. Kan dayanya tetap sama. 20 Mei kan akhirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan itu dari mana? Ya kebangkitan Budi Utomo. Loh kalau itu tidak ada hubungan dengan bahasa lama, zaman lama, biang lama, esen lama, atau organik lama. Kenapa milihnya kata kok Budi Utomo? Budi Utomo bahasa apa coba? Apa bahasa Londo? Tapi Bate setuju bahwa itu disebut menghilang setelah abad ke-16, abad ke-15, kemudian hadir lagi setelah 500 tahun ya abad ke-21 Ya. ini. Bante melihat itu adalah proses apa? Proses yang kemudian menyatu karena kemudian konteks agama apalagi dalam konteks pemerintah hari ini kan Ya, disebut sebagai agama-agama ini kan baru 100 tahun terakhir ya. iya. Bante melihat itu sebagai sesuatu yang hilang atau justru melebur sebagai sebuah identitas bangsa ini? Secara kontekstual, ini pernah dinyatakan dengan segala usaha kalau bisa dihilangkan. Bahkan kalau bahasa tanaman itu di bonsai. Gitu. Kalaupun ada tinggal bonsai. Tapi kalau ada yang aksi-aksi pasti dicurigai. Bisa dieksekusi, bisa diamputasi. Ya. Tapi ternyata ini kan belum benar-benar tercabut dari akarnya Thomas. Karena itu pohon besar yang batangnya ditebang, cabang rantingnya dipotong, daunnya dirontokkan. Tapi tonggaknya ini, akarnya ini belum benar-benar tercabut. Sehingga kalaupun masih hidup,
tinggal tunas-tunas kecil, karena tidak dapat suplai yang cukup, maka tinggal jadi bonsai-bonsai. Dan itulah ternyata esensial Jawa atau Nusantara tadi, meskipun dibungkus dengan berbagai narasi, sebenarnya esennya itu tetap ada. Gitu. Ya. Apakah kita bisa bilang kemudian esensi itu kembali hidup, kembali besar setelah sosok Bante Asin Jinara kita itu kemudian menyuarakannya secara lebih nasional, lebih diplomatis, lebih strategis. Tapi apa korelasi antara peristiwa itu? Malahan kalau yang membangkitkan Buddhistis di Jawa, apalagi di Nusantara atau ya khususnya di Jawa, itu bukan Bante Asin, Teosofi malahan. Teosofi ini adalah organisasi yang dimulai oleh kaum Belanda. Jadi kaum Belanda ini para ekspatriat, pensiunan, orang-orang tua-tua yang sudah selesai atau sudah berhenti dari kegiatan bisnis Ini misalnya. 1900 dong Bante? Ya, gitu ceritanya. Jadi kalau kita menuju kebangkitan nih, kok justru masuk ke situ ya. Jadi sekarang kita berbicara kebangkitan, gitu. Kebangkitan Buddhis ini setelah ditinggalkan 500 tahun dari abad ke-15 sampai ke abad 20. Nah, bangkitnya dari mana? Yang membangkitkan itu malah orang-orang yang namanya kaum Teosofi ini. Adalah kumpulan Ambtenar Belanda, bangsawan Jawa, ningrat Jawa, orang-orang yang sudah tidak sibuk dengan urusan mulut, urusan perut tadi. Maka mereka kalau ngopi, mas istilahnya ngopi, duduk-duduk itu yang dirembuk apa? Sudah bukan bisnis. Bagaimana mengelola batin, namanya olah rasa itu. Nah, setelah dibahas berkali-kali dan itu dalam terminologi agama-agama, bahasanya itu bahas tentang ketuhanan. Ini yang bergiat ini kaum Teosofi ini. Jadi Teosofi kenapa dipilih nama Teosofi, artinya ilmu ketuhanan. Nah, ketika pembahasan sudah matang, begitu aktif, setiap sesi ya podcast begini, bahas berbagai topik. Ketika membahas tentang ilmu ketuhanan, kalau ketuhanan versi agama Barat, kan ada narasumbernya. Katolik ada, Kristen ada. Agama Timur Tengah, Islam ada. Kejawen ada. Balionologi ada. Sulawesinologi ada. Sumatranologi ada. Kalimantanologi ada. Jawanologi ada. Tapi versi menurut agama Buddha atau Buddhis itu belum ada. Siapa narasumbernya zaman itu? Nah, itulah makanya kaum Teosofi ini menyurat ke negara-negara Buddhis dunia. Siapa yang bisa diundang ke Jawa untuk menjadi narasumber mengisi kegiatan ini. Dari surat yang dikirim ke beberapa negara itu, yang merespon mana? Sri Lanka. Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam tidak merespon. Yang merespon Sri Lanka. Ya, dengan berbagai alasan dan keadaan Sri Lanka zaman itu atau negara lain zaman itu. Yang pasti Sri Lanka merespon dan akhirnya mengirim duta atau person datang ke Jawa atas undangan Teosofi ini. Dan kalau tidak salah itu ada catatannya, kedatangan Bante itu namanya Bante Narada Thera, itu dari Sri Lanka, kebangsaan Sri Lanka, biku Sri Lanka, namanya Narada Thera. Datang ke Indonesia, kalau tidak salah saya ingat, tanggal 14 Maret 1934. Itu kedatangan yang pertama. Atas undangan kaum Teosofi. Dan dari sejak itulah kemudian kalau kita sesi podcastnya itu tentang Buddhis, ada narasumbernya. Dan Bante Narada ini. Sehingga Bante Narada itu datang ke Indonesia setiap tahun satu kali. Datang untuk berdialog ini. Dan keliling dari Jakarta ke Jawa Tengah kemana-mana. Sehingga kelenteng-kelenteng tua di Jawa ini umumnya pernah disinggahi Bante Narada ini. Kayak kelenteng Kebayoran Lama,
Kelenteng Rangkas Bitung, lalu Tegal, mana-mana Semarang begitu. Ya karena Bante keliling ya kayak saya inilah Bante kelilingan begini. Orang di omah soalnya. Jadi dari situlah dari tahun ke tahun, dari 34 dari tahun ke tahun. Baru tahun 52 kalau tidak salah. Ada putra Indonesia yang mau jadi biku. Karena dengan kedatangan Bante Narada yang sudah berkali-kali tahun ini kan umat-umat, wah berarti agama Buddha sudah ngelilir dari tidur lamanya, sudah bangkit dari duduknya. Sekarang sudah ada Bante yang datang ngomong lagi Namo Tassa Bhagavato Arahato. Yang ini sudah hilang, tidak pernah lagi didengar selama 500 tahun. Meskipun isi esen itu digubah menjadi bahasa Jawa dan salah satunya Sunan Kalijogo, Sunan Giri, kemudian Sunan Siti Jenar itu banyak mengubah teks-teks Buddhis, isinya tetap Buddhis tapi bahasanya bahasa baru Mas, bahasa Jawa kuno atau bahasa apa. Itu sering saya bedah di mana-mana. Kalau mau ya ayo kita bedah sama-sama untuk dakwah Islam zaman itu. Nah, kedatangan Bante Narada ini umat-umat bersemangat. Agama Buddha sudah bangkit, sudah bangun. Ada lagi di Jawa. Tapi Bante Narada jawabnya begini. Belum. Nanti agama Buddha akan dinyatakan bangkit, bangun, tumbuh kembali kalau ada putra-putra sendiri, putra Nusantara, ya orang yang lahir di sini sudah mau jadi biku. Nah itu berarti tumbuh dari tanah Nusantara, tanah Jawa. Dan siapa yang tertarik menjadi biku pertama? Yaitu anggota Teosofi. Selanjutnya menjadi biku dengan nama Bante Asin tadi. Jadi Bante Asin sebenarnya penggiat Teosofi. Kalau di Jawa Timur ya kayak Tantekshu. Setingkat dengan ini pemuda-pemuda Tionghoa yang sudah gemar berbicara atau membahas tentang kebatinan. Ya. Kalau Jawa Timur ya tadi Tantekshu. Kalau Jawa Tengah Jakarta yang terkenal adalah Teosofi itu. Tapi di Jawa Timur anggota Teosofinya tidak begitu populer. Yang populer malah Tantekshunya. Sama Tankusi. Tantekshu bicara kebatinan. Tankusi berbicara di bidang sastra. Ya, ya. Dan ini wong Kediri. Kalau Tantekshu orang Surabaya. Jadi selalu ada pemicu ya ternyata ya. Ya, jadi Sumpah Pemuda. Ya, jadi begitu. Nah, jadi Bante Asin dinyatakan dan memang kenyataannya begitu, bukan hanya nampaknya tapi memang apa adanya. Itulah putra Nusantara, putra Jawa. Karena memang lahir di Jawa, di Bogor kalau tidak salah. Ya. Yang jadi biku. Dan dari situlah kemudian tahun-tahun ini bertambah lagi, ada sampai tahun 55, 59 ada lagi biku-biku yang memang putra Indonesia, ada di Bali, Bante Jinapia, minta Ketuko, Bante Giri dan seterusnya. Ya. Tahun 55 ada Daukek Mas, Daukek itu laupan, ya kayak Pak Aguan inilah kira-kira wong kaya raya. Itu mempersembahkan tanah kepada Bante Narada untuk dijadikan wihara. Posisinya di Jawa Tengah. Tidak jauh dari Semarang. Yang kita sekarang kenanya Watugong. Jadi itu tanah persembahan dari keluarga kaya di Semarang kepada Bante Narada. Dan tidak luas Mas, tanah itu hanya 80 hektar. Ada skripnya, ada notelnya, ada piagamnya. Keluarga itu mau kemana? Bante Narada, ya saya sudah terima. Tapi karena saya bukan orang Indonesia, silahkan biku-biku Indonesia yang mengelola, yang membangun tempat ini jadi wihara. Dan Watugong itu tercatat menjadi wihara tertua di Indonesia. Nah bersamaan dengan itu Bante Narada datang dari Sri Lanka membawa pohon Bodhi. Nah pohon Bodhi itu ditanam satu di lingkungan Candi Borobudur. Yang kedua di Wihara Watugong yang masih hidup sampai sekarang.
Dan itu diterima oleh Bung Karno. Didamping oleh Bante Asen yang sudah jadi biku tahun 52 tadi. Jadi 3 tahun kemudian. Dan itulah Wesak Borobudur yang keberapa, tapi itu menjadi momentum Wesak Borobudur di Wesak di Borobudur ya, kedatangan Bante Narada membawa pohon bodhi ditanam di lingkungan candi. Dan itu sudah ACC Presiden Bung Karno. Ya. Sudah mulai tercerahkan sekarang pelan-pelan nih. Ya, ya memang begitu ya. Hari Raya Waisak tahun ini kita menekankan pada pentingnya Dharma, kehadiran Dharma, menguatkan Dharma sebagai nilai-nilai moral. Mengapa kemudian itu menjadi penting? Atau sebenarnya ini tadi bara api yang hanya perlu dikipas lagi? Iya, diubupi, didamu-damu. Wah, kira-kira begitu ya. Gitu ya Bante? Ya karena kan Wesak ini momentum penting yang menandai nilai-nilai Dharma yang ditemukan oleh Pertapa Siddhartha. Jadi Pertapa Siddhartha kan bukan mendapat wahyu, Ya. tapi mencapai apa yang dicari. Satu kata, damai. Sebetulnya kan begitu. Damai kan tidak sengketa. Kalau bahasa Jawanologi itu sumeleh. Karena sumeleh kan tidak berdiri sendiri. Untuk menjadi sumeleh itu kan topping up-nya, lalu ada 4 pilar penyangganya. Kalau satu bangunan kan begitu gayanya, istilahnya. Jadi ada 4 pilar penyangga, lalu ada topping up-nya. Namanya sumeleh. Nah, pilar penyangganya? 1, orang gumunan. Yang kedua, ora kagetan. Yang ketiga, ora aleman. Yang keempat, ora dumeh. Mula uripe dadi sumeleh. Karena ini bahasa Jawanologi, artinya apa? Ya nanti kalau ada podcast lagi. Karena sekarang kan mau membahas Wesak ini. Ya. Wesak ini menjadi momen penting karena startingnya ilmu Buddha itu dikenal lagi oleh manusia. Penemunya siapa? Siddhartha. Jadi Dharma itu sudah ada karena bahasa ini kan memang esen alam. Ya. Dana sila samadhi kan memang esen alam. Normanya makhluk yang pengen meningkatkan kualitas dirinya itu pasti mengenal yang namanya dana sila samadhi. Kalau enggak, dia makhluk itu dasarnya apa? Serakah, benci, dungu. Ya toh? Sekarang coba makhluk hidup apapun, begitu lahir cenger, dasar utamanya aslinya kan cuma makan, minum, tidur, berkembang biak. Maka kalau mau baik, ayo berkembang baik, tidak hanya berkembang biak. Coba makhluk apa saja? Ya termasuk manusia. Manusia beranak pinak minum, makan, tidur, makan, Tidur, minum. ya makan, minum, tidur. Anak-anak kan cuma begitu. Sudah punya anak belum? Kalau saya belum. Tidak akan punya anak lah biku kan. Nah tapi untuk meningkat kualitas hidupnya menjadi itu kalau berkembang baik. Nah jadi Siddhartha kenapa orang yang sudah di posisi makan, minum, tidur, berkembang biak, kok dia malah meninggalkan? Bahasa teknisnya dia orang yang antitesis. Ini bahasa akademisnya. Dia kan ternyata mencari sesuatu. Antitesis namanya. Tapi sama pengembaraannya dia tidak berhenti. Lalu dia mencari dan mencari, mencoba dan mencoba. Namanya hipotesis. Dan puncaknya pada Purnama Wesak itulah dia menyimpulkan apa yang selama ini diketahui, dialami sendiri, diketahui baik di sendiri orang dan lingkungan. Wong dia 6 tahun di hutan Urwela, dia mendengar bahasa bisik alam, sehingga ngerti bahasa air, bahasa tanah, bahasa api, bahasa angin. Orang sekarang kan pinter-pinter orang ngerti tuh mas. Coba, siapa sih ngerti bahasa air? Nggak ngerti, makanya di mana-mana banjir. Itu kan nggak ngerti bahasa air. Coba dipahami, didengar apa tau maunya air itu. Pasti nggak ada banjir kok. Selama 6 tahun di hutan Urwela Senanigama, masa pertapaannya itu mengenal, mengerti, mendengar, memahami dan menyatu. Sampai istilah saya mendengar bahasa bisik alam. Dan itulah
Akhirnya menjadi tesis. Tesisnya itu dikasih judul Buddha. Buddha itu bukan orang, Buddha itu bukan person, itu bukan pribadi. Tapi Buddha itu sebenarnya ilmu, nilai, kualitas. Dan saat itu yang dinyatakan telah mencapai ilmu itu, nilai itu, kualitas itu Pertapa Siddhartha. Maka dia setelah lulus dan lolos dari pengembaraannya itu, gelar barunya adalah Siddhartha Buddha Gautama. Intinya bagaimana memahami dan harmoni dengan alam semesta. Itu yang membuat PBB, UNESCO juga ikut memperhatikan dan akhirnya memberikan appreciate, memberikan heritage. Wesak menjadi hari libur internasional oleh PBB. Merujuk pada ajakan Siddhartha 25 abad yang lampau. Bante, pesan dalam rangka Hari Waisak ini, apa yang menurut Bante menjadi hal yang paling penting yang harus kita refleksikan kembali, mengingat dan mendalami dan menjalani kehidupan ini? Ya, berbicara tentang Waisak, memang di Indonesia itu kan unik ya. Artinya apa? Hari libur keagamaan di Indonesia secara nasional itu komposisinya kan 5-3-1. 5 untuk hari libur nasional secara keagamaan Muslim. 5 kali ditambah cuti bersama. Berapa itu? Lalu 3 untuk gereja. Ditambah cuti bersama. Tahun ini Wesak kebetulan jatuh hari Minggu. Cuma 1 deal, itu pun tidak ada cuti bersama. Sehingga saya hitung-hitung di Indonesia 1 bulan Mei ini saja libur bersamanya itu 12 kali. Kapan kerjanya kalau gitu? Tapi yang menarik, dimulai dari manapun, kenapa PBB UNESCO memberikan heritage sampai kalau tidak salah tahun 2000 itu, Wesak ini ditetapkan menjadi hari libur keagamaan tingkat internasional oleh PBB. Apa alasannya? Ya karena PBB ini kan badan dunia yang berbicara tentang kedamaian bangsa-bangsa. Yang membawakan misi semulia itu, PBB sendiri seolah-olah kehabisan bahasa untuk mengajak orang-orang itu berdamai. Tapi ternyata 2500 tahun yang lalu sudah ada manusia yang berhasil mengajak damai dalam kehidupan ini, yaitu Siddhartha. Ternyata suksesnya perdamaian Siddhartha itu dimulai dari diri sendiri. Baru orang lain, baru lingkungan. Maka kalau diri sendiri belum damai, bagaimana mau mendamaikan orang lain? Gitu kan masalahnya. Nah akhirnya Wesak harapan PBB semoga menjadi inspirasi yang memotivasi peradaban bangsa-bangsa, manusia, juga agama-agama pada saat ini. Bagaimana indahnya damai. Yang sudah sumeleh tadi bagaimana. Nah karena itu dari Wesak ke Wesak, ajaannya, seruannya, ulangannya ya tetap sama. Maka istilah saya, hari, tanggal, tahun sudah berganti-ganti, tapi harapan manusia kan tetap sama. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari setiap napas, tarikan napas kan selalu sama. Nah karena itu kalau diungkapkan dengan bahasa puisi yang indah begitu, ya semoga yang buruk-buruk berkurang, bahkan hilang. Semoga yang baik-baik tumbuh dan berkembang. Kalau berbicara baik dan buruk kan tidak berpihak. Pihak manusia ya enggak. Pihak agama apalagi. Nah tapi kalau berbicara damai kan ya berlaku untuk siapa saja. Selama dia
punya tarikan napas, pastilah ketika menghirup, menarik nafas itu dalam keadaan damai. Itulah ajaan. Dan Ya. itulah yang selalu diulang-ulang dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun hingga saat ini. Ya. Terima kasih Bante. Ini bukan lagi bicara podcast hanya sejarah, tapi sudah plus-plus ini Bante ini semuanya nih. Jadi satu. Terima kasih sekali lagi, kita belajar banyak. Selamat Hari Waisak juga, dan tentu saja semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan kami lainnya yang inspiratif hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.